Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberi rahmat dan hidayahnya kepada kita saudara-saudara kaum muslimin yang seiman dan seakidah. Kita tidak lupa mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, semoga mereka mendapat rahmat dan kedamaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini seseorang yang ditimpa musibah bisa menggugurkan dosa atau menghapus dosa. Di antara hal yang bisa menghapuskan dampak dari dosa yaitu musibah-musibah yang menggugurkan dosa. Musibah itu segala sesuatu yang menyakitkan kita, yakni semua yang menimpa berupa hal yang tidak kita sukai, yang menyakitkan dan membuat sedih. Ini juga musibah. Bahkan kalau ada seorang yang tidak kita sukai datang bertamu ke rumah kita, sedangkan kita tidak suka dengan kunjungannya, para ulama menyebutnya sebagai musibah juga. Sehingga kalau kita sabar dalam menghadapi kunjungannya, para ulama menyebutnya sebagai musibah juga. Sehingga kalau kita sabar dalam menghadapi kunjungan orang yang tidak kita sukai ini, maka kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesabaran. Dan hal itu juga bisa menggugurkan dosa-dosa dan maksiat. Contohnya hal-hal yang membuat kita sakit seperti terbebani pikiran tentang masa depan. Ketika seseorang memikirkan masa depannya, memikirkan apa yang nanti makan di siang hari, memikirkan apa yang akan dia lakukan pada pekan yang akan datang, bagaimana pendidikan anak-anak dia nanti, maka ini semuanya bisa menggugurkan dosa seorang muslim yang baru saja berbuat maksiat. Contoh yang lain adalah kesedihan. Kesedihan yang kita dapatkan saat kehilangan harta, saat diejek dan dihina, saat kehilangan orang-orang yang kita cintai. Ini semuanya menimbulkan kesedihan bagi seorang muslim. Maka ini adalah musibah dan dia bisa mendapatkan pengampunan dosa ketika dihadapkan pada musibah ini, atau gangguan yang dihadapi oleh seorang muslim pada hartanya, berupa ancaman untuk dicuri, dirampok, dijamret dan lain sebagainya. Demikian pula gangguan pada kehormatan. Baik itu dengan ghibah, namimah, atau dengan perkataan-perkataan yang buruk, gelar-gelar yang jelek, ini semuanya juga adalah gangguan pada kehormatan seseorang. Atau gangguan pada jasadnya diserang oleh musuh, terkena duri, terkilir, terjatuh. Ini semuanya terhitung sebagai musibah. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah ada suatu penyakit atau rasa sakit yang mengenai seorang mukmin kecuali hal itu akan menjadi penggugur dosa baginya. Bahkan kalau dia tertusuk duri atau tertimpa bencana, maka itu menjadi penggugur dosa baginya. Di akhir hadis Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bahkan kalau dia tertusuk duri atau bencana yang menimpa dia, ini semuanya menggugurkan dosa. Para ulama menjelaskan bahwasanya musibah-musibah ini menjadi penggugur dosa. Kalau kita menghadapi musibah-musibah ini dengan sabar dan ikhtisab, mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang redaksi hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim ini tidak menyebutkan syarat harus sabar dan ikhtisab. Tapi ini disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Misalnya dalam hadis qudsi, kalau aku menguji hambaku dengan dua hal yang dia cintai, yakni kedua matanya, kemudian dia sabar, maka aku akan menggantikan kedua mata itu dengan surga. Dari hadis tadi ada beberapa hikmah yang kita ambil. 1. Musibah yang menimpa seorang hamba, sekecil apapun itu akan menghapus kesalahannya. Semua manusia pasti merasakan ditimpa musibah, baik ia ditinggal yang dicintainya, seperti kepergian ibu kita. Kita pasti merasa sedih, kita harus sabar dalam menghadapinya, dan yang paling sering kita ditimpa sakit demam atau penyakit yang lain sehingga kita tidak bisa beraktivitas yang lain. Ini adalah suatu ujian apakah kita sabar menghadapinya. Biasanya orang yang sudah ditimpa musibah ketakwaannya akan bertambah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberinya rahmat kesehatan.
Jadi kita tidak perlu mengeluh ketika kita ditimpa musibah. 2. Maha baik Allah yang tidak menyia-nyiakan hal sekecil apapun. Bahkan sepotong duri saja yang melukai kita akan Allah jadikan penghapus dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menyayangi hambanya. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.